Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rina Putri Ayudiana dari kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Islam Moderasi Beragama dengan judul Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. Di sini saya akan memulai materinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dan artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Makna atau maksud pada ayat di atas adalah Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal. Dengan saling mengenal, maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. Islam berasal dari akar kata al-salam yang berarti perdamaian. Maka ini berbeda dengan makna secara literer yang menegaskan perbedaan secara sepihak dan menafikan keberadaan entitas lain dalam kehidupan. Multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Ayat ini mengajak untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang atau kelompok yang memusuhi kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal. Sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama dalam keragaman bangsa Indonesia. Secara historis dan sosiologis, agama Islam dianut mayoritas bangsa Indonesia. Namun, jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya kabupaten atau kota, maka terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu dibutuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderasi beragama. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah. Dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasi antara agama dan kearifan lokal. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sikap inklusivisme yang
pahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Perbedaan dari satu agama yang dibawa oleh seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama yang damai yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu, kita harus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat. Mereka yang menerima pikiran-pikiran baru dalam berteologi ini disebut kelompok modernis atau liberal. Testimony to the Truth yang terbit tahun 1910, masing-masing agama memiliki kelompok fundamental yang melihat kelompoknya yang paling benar. Latar belakang kelahiran fundamentalisme sebagaimana dibuat teolog dan ahli sejarah George C. Marshenden yang mengatakan fundamentalisme adalah theory evangelical adalah sangat tepat dalam konteks ini. Di samping sesama agama terdapat sikap fundamentalisme, ternyata harus diakui bahwa dalam kehidupan agama-agama yang beragam juga terdapat dilema yang serius, yaitu ketika anggota kelompok agama berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Islam membawa kedamaian. Nilai-nilai Islam sangat mendukung terciptanya kedamaian. Maka selayaknya lah umat Islam yang rahmatan lil alamin menjadi penggerak kedamaian dan pengayom masyarakat dalam mengejawantahkan keagamaannya. Masing-masing memiliki kultur, bahasa, adat, dan kewajiban yang sama-sama dimiliki dalam perlu dihormati. Basandi Syarak Basandi, disinilah dipertemukan komponen agama dan budaya dalam menyelesaikan masalah. Kearifan lokal inilah yang menangkal ketegangan dalam beragama. Cukup sekian. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.